Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Syahnia, saya dari kelas 6C, Tadris Bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Penggunaan Bahasa Jawa dalam Tuturan Masyarakat Slawi Kabupaten Tegal dalam Kajian Sosiolinguistik. Latar belakang dalam proposal penelitian saya karena adanya banyaknya masyarakat Slawi yang keluar dari wilayah Slawi, sehingga pada saat masuk lagi ke dalam wilayah Slawi membawa bahasa-bahasa baru atau membawa unsur-unsur bahasa baru, sehingga pada saat melakukan interaksi itu terjadinya alih kode dan campur kode. Dari latar belakang yang telah kita ketahui, maka saya membuat rumusan masalah yaitu 2 poin. Poin yang pertama yaitu bagaimana alih kode dalam tuturan masyarakat Slawi Kabupaten Tegal, dan poin yang kedua adalah bagaimana campur kode dalam tuturan masyarakat Slawi Kabupaten Tegal. Sehingga tujuan penelitian ini sudah jelas, yaitu mengarah pada rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui alih kode dalam tuturan masyarakat Slawi Kabupaten Tegal, dan yang poin kedua adalah untuk mengetahui campur kode dalam tuturan masyarakat Slawi Kabupaten Tegal. Lalu apa manfaat penelitian dari proposal penelitian yang telah saya teliti? Yaitu ada 2 poin, yaitu manfaatnya secara teoritis dan manfaatnya secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis di sini tuh untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosiolinguistik itu sendiri. Bagaimana sosiolinguistik dalam tuturan masyarakat Slawi Kabupaten Tegal itu sendiri. Kemudian manfaat penelitian ini dalam bagi penulis atau bagi saya sebagai peneliti proposal ini, yaitu untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, terutama dalam bidang sosiolinguistik yang tadinya saya belum ketahui menjadi tahu, dan yang tadinya saya sudah ketahui menjadi lebih tahu lagi. Lalu manfaat penelitian untuk mahasiswa itu juga bisa sebagai referensi yang membutuhkan informasi ini. Lalu manfaat untuk dosen yaitu untuk menambah wawasan lebih dalam mengenai tuturan masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Untuk landasan teori dalam proposal penelitian saya, yang pertama ada masyarakat tutur. Nah, menurut Abdul Khair, masyarakat tutur adalah sekelompok orang yang memiliki isyarat yang sama. Sedangkan menurut Fishman, itu masyarakat tutur adalah sekelompok orang atau sekelompok anggota yang setidak-tidaknya memiliki satu variasi bahasa dan norma-norma tertentu. Untuk landasan teori yang kedua yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa di sini itu dapat dikatakan sebagai dialek, aksen, laras, gaya, maupun variasi bahasa lain atau variasi bahasa sosiolinguistik lainnya, termasuk bahasa baku yang digunakan tersebut. Kemudian variasi bahasa ini juga dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaannya. Berdasarkan penutur berarti siapa yang melakukan, di mana tempat tinggalnya, apa yang dibahasnya, dan lain sebagainya. Sedangkan variasi bahasa yang dilihat dari penggunaannya atau pemakaiannya itu biasanya digunakan untuk apa? Maksudnya digunakan untuk jurnalis, atau digunakan untuk bahasa, atau digunakan untuk sastra, dan lain sebagainya. Untuk landasan teori yang ketiga yaitu ada kedwibahasaan atau bilingualisme. Nah, menurut bahasa Indonesia sendiri, bilingualisme itu adalah apabila ada seseorang yang bisa menguasai dan memahami 2 bahasa secara bersamaan gitu. Jadi bisa paham betul dan sama-sama paham mengenai 2 bahasa itu. Misalnya seseorang pandai berbahasa Indonesia dan juga orang tersebut sekaligus pandai menguasai bahasa asing lainnya. Lalu landasan teori yang selanjutnya adalah alih kode dan campur kode. Nah, di sini saya akan membahas mengenai alih kode terlebih dahulu. Alih kode merupakan peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lainnya. Alih kode dan campur kode bahasa ini terjadi karena masyarakat tutur itu memiliki satu bahasa lebih gitu. Jadi menguasai satu bahasa lebih atau menguasai 2 bahasa atau lebih. Jadi bisa saling bercampur-campur seperti itu. Alih kode dalam bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara itu berlaku bolak-balik. Jadi sistemnya tuh bolak-balik. Bolak-balik di sini tuh artinya
unsur bahasa daerah itu dapat masuk ke dalam bahasa Indonesia, dan unsur bahasa Indonesia tersebut juga bisa masuk ke dalam bahasa Nusantara. Kebetulan untuk penelitian yang saya lakukan ini sudah diteliti oleh penelitian-penelitian lain. Namun penelitian saya ini juga memiliki perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari segi geografis, dari segi kajian yang ditelitinya. Misalkan saya meneliti dalam bidang ranah sosiolinguistik, dan peneliti yang sebelum-sebelumnya bukan mengkaji sosiolinguistik dalam ranah sosiolinguistik, namun ada beberapa juga yang mengkaji sosiolinguistik, namun tetap ada perbedaan, yaitu seperti geografi, lalu menggunakan metode apa dan lain sebagainya. Jadi penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah saya teliti yaitu seperti milik Purnawati pada tahun 2010, milik Yulianti tahun 2010, milik Finansis tahun 2011, milik Fatur Rahman 2013, milik Wati 2014, milik Anggit Fajar milik tahun 2015, dan terakhir milik Lindasari 2017. Hanya beberapa yang saya bacakan karena sebenarnya banyak sekali penelitian yang relevan dengan penelitian yang setelah saya teliti. Namun saya hanya mengambil beberapa sampel yang sekiranya lebih mendekati ke kajian yang telah saya teliti. Lalu untuk kerangka berpikir itu sendiri di sini terdapat seperti latar belakang, lalu ada juga masalah, teoritis yang digunakannya apa saja, metode yang saya gunakan apa, dan apa hasilnya setelah saya meneliti penelitian ini. Jadi seperti yang kita ketahui, latar belakang saya meneliti penelitian ini yaitu untuk membahas mengapa terjadinya alih kode dan campur kode dalam tuturan masyarakat Slawi Kabupaten Tegal, yaitu salah satunya faktornya itu karena terjadinya masyarakat Slawi yang keluar wilayah Slawi, yaitu untuk merantau misal, lalu kemudian ketika pulang ke wilayah Slawi mereka membawa bahasa dari kota asal mereka rantaunya, sehingga terjadilah campur kode dan alih kode. Kemudian untuk masalah itu sendiri seperti yang kita ketahui pada awal, yaitu untuk mengetahui alih kode dan campur kode pada tuturan masyarakat Slawi Kabupaten Tegal. Kemudian teoritis yang ada dalam penelitian saya itu ada masyarakat tutur, ada variasi bahasa, ada juga bilingualisme atau kedua-bahasaan yang tadi saya jelaskan, yaitu dua bahasa sekaligus. Kemudian ada alih kode bahasa dan ada campur kode bahasa. Kemudian metode dalam penelitian yang telah saya lakukan yaitu menggunakan metode padan ya, menggunakan metode padan untuk metode analisis datanya. Kemudian untuk pengumpulan datanya dengan cara simak, rekam, dan catat. Kemudian metode yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan sosiolinguistik dan deskriptif kualitatif. Kemudian untuk hasilnya, untuk hasil dari penelitian yang telah saya teliti ini yaitu deskripsi alih kode pada tuturan masyarakat Slawi dan deskripsi campur kode pada tuturan masyarakat Slawi. Setelah saya menjelaskan mengenai bagan atau kerangka berpikirnya, itu di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis penelitiannya dulu. Saya akan menjelaskan jenis penelitian proposal penelitian saya. Saya menggunakan pendekatan sosiolinguistik dan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, dalam penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa bahasa ya, yaitu bahasa masyarakat Slawi itu sendiri. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Kenapa? Karena data yang dianalisis itu berbentuk deskripsi atau deskriptif fenomena. Sehingga secara teoritis pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini, dalam penelitian ini, yaitu pendekatan sosiolinguistik. Kemudian setelah kita mengetahui jenis penelitiannya, kita juga harus mengetahui teknik pengumpulan data, yaitu metode penyediaan data dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, teman-teman. Yang pertama ada metode sikap, cakap, simak, dan introspeksi. Namun dalam penelitian ini saya tidak menggunakan
semuanya. Saya tidak menggunakan teknik semua itu. Jadi saya menggunakan beberapa saja. Saya menggunakan dua metode, yaitu metode simak dan metode cakap. Nah, untuk metode simak itu sendiri, yaitu penelitian ini si peneliti, yaitu saya, berusaha mendengar karena menyimak. Jadi saya hanya mendengarkan si informan itu memberikan data-data yang akan saya butuhkan. Kemudian untuk cakap, saya memberikan sedikit pancingan agar informan tersebut lebih mau menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan yang telah saya berikan. Lalu untuk metode yang terakhir, di sini saya akan memaparkan teknik analisis data dalam proposal penelitian saya, yaitu menggunakan metode padan. Tujuan analisis dengan metode padan adalah untuk menentukan kesejatian atau identitas objek penelitian, kesejatian atau identitas satu kebahasaan yang dijadikan objek penelitian yang ditentukan berdasarkan tingginya kadar kesepadanan, keselarasan, kesesuaian, atau kesamaannya dengan alat penentu yang bersangkutan yang sekaligus menjadi standar atau pembakunya. Itu tadi saya bacakan menurut Sudaryanto tahun 1993. Untuk jadwal penelitian itu sendiri, saya mengambil waktu sekitar 1 minggu atau 7 hari, dihitung dari tanggal 1 Mei 2021 hingga 7 Mei 2021. Untuk waktunya sendiri yaitu kondisional atau tidak tentu. Apabila ada waktu senggang atau kosong, saya akan gunakan untuk melakukan penelitian proposal ini. Nah, dimulai dari hari pertama, berarti tanggal 1 Mei 2021, itu saya melakukan poin pertama dulu, yaitu tahap persiapan. Yaitu saya melakukan penyusunan dan pengajuan judul dan pengajuan proposal. Kemudian hari kedua, saya melakukan pengajuan proposal. Dan hari ketiga, saya juga masih melakukan pengajuan proposal dan saya juga melakukan perizinan penelitian. Lalu saya juga pada hari ketiga ini saya juga masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Itu saya melakukan pengumpulan data. Lalu untuk hari keempat saya melakukan pengumpulan data dan analisis data. Hari kelima saya juga masih melakukan pengumpulan data dan analisis data. Lalu saya juga masuk ke dalam tahap penyusunan penelitian. Hari keenamnya dan hari ketujuh saya melakukan tahap penyusunan penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.